Nah, selama gue pakai sepatu ini, gue lap pertama langsung pace 4, lap kedua pace 4, lap ketiga pace 4, dan lap keempat gue muntah. Oke bro, kembali lagi di channel Gooks Review, dan di depan gue ini udah ada sepatu Adidas Adizero Adios 9. Nah, untuk video kali ini gue bakal nge-review gimana tentang Adidas Adizero Adios 9 ini setelah gue pakai 4 km ya. Jadi udah 2 kali lari gue pakai sepatu ini, dan gue ingin membagikan pengalaman gue menggunakan sepatu Adidas Adizero Adios 9 ya bro. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan tonton video ini sampai akhir dan jangan skip ya bro. Pertama kali ngelihat Adios 9 ini tampil dengan desain yang menurut gue ini ramping dan agresif ya. Khas banget dari lini Adizero, uppernya menggunakan bahan mesh yang super ringan dan breathable, jadi tetap terasa sejuk bahkan di lari jarak jauh atau kecepatan tinggi itu sangat nyaman ya bro. Di sini juga nggak rame, simpel tapi tetap kelihatan garang. Pilihan warnanya wah ngejreng abis, cocok buat yang mau tampil mencolok pas race day. Selanjutnya gue bakal ngebahas bagaimana pengalaman gue memakai sepatu Adidas Adizero Adios 9 ini. Untuk pemakaian gue, feel di jalanan itu bagaimana. Saat gue memakai sepatu ini, yang gue rasakan tentu saja pertama kali itu adalah teknologi midsole-nya. Gue sangat sering ngomong teknologi midsole di video ini karena apa? Karena gue sangat mengapresiasi midsole-nya ini. Dimana gue memakai sepatu ini, midsole itu sangat nyala sekali. Saat gue menyentuh aspal, kaki gue empuk banget, kayak gue nggak pakai sepatu sama sekali. Dimana sepatunya ini cuman ringan sekali dengan 180 gram saja, bahkan lebih ringan dari sebuah buku pelajaran yang biasa gue bawa untuk ke sekolah ya. Gila ya, buku pelajaran aja itu berarti tuh 200 graman ya. Ini cuma 180 gram dua sepatu ini ya bro. Jadi bagaimana gilanya Adidas merumuskan sepatu ini diformulakan bisa muncul 180 gram. Dan untuk pemakaian buat running juga pas gue pakai ini nambah speed banget ya. Ini kalau lu pakai sepatu ini harus gue akuin, lu harus kenceng terus. Lu kalau misalnya pelan, pemakaiannya bakal rada nggak enak. Tapi kalau lu udah sekali kenceng di lap pertama, minimal pace 5, pace 4, lap-lap selanjutnya lu nggak bisa turun. Lu pasti tetap gaspol terus di pace 5, pace 4. Kayak gue biasa kan gue lari di pace 5, pace 6 untuk 5 kilo ya. Nah, selama gue pakai sepatu ini, gue lap pertama langsung pace 4, lap kedua pace 4, lap ketiga pace 4, dan lap keempat gue muntah. Demi apapun, gue pas saat pertama kali nyobain sepatu ini, gue muntah dan ada bekas muntahnya kayaknya di sini dah, tapi udah hilang karena gue cuci ya. Nah, itu sangat-sangat pengalaman yang cukup memalukan, tapi pengalaman yang cukup gila juga ya, karena dengan sepatu Adidas Adios 9 ini menambah speed dan performa gue berlari ya. Tentu aja juga dengan sepatu Adidas Adios 9 ini gue bisa ngerasain gimana ya sepatu yang top tier dengan sepatu yang ya katakanlah sepatu 500 ribuan ya. Perbedaannya sangat jauh sekali. Sepatu harga 2 jutaan ini dari segi kenyamanan, segi teknologinya, segi kempukannya, dan segi feel pemakaiannya sangat jauh. Kalau ini kayak sepatu-sepatu yang emang cocok banget untuk lari, apalagi buat speed session ya. Dibandingkan sepatu gue yang Mills and Air Max Trem itu rada berat dikit ya, karena emang beda peruntukan juga. Tapi gue ada akuin kalau ini sepatu yang sesuai dengan harganya 2 juta, dan merek sih nggak bohong, Adidas. Ya, mau raguin apa lagi lu tentang Adidas. Pokoknya sepatu yang sangat bagus dan gue sangat rekomendasikan sepatu ini. Dan untuk kesimpulan tentang Adidas Adizero Adios 9, itu adalah sepatu yang sangat ringan dan worth it to buy untuk lo beli di harga 2 juta 100 ribu. Dan ini adalah sepatu yang
paling ringan di harga 2 jutaan ya dibanding sepatu pesaingnya. Dan ini kelebihannya juga tanpa plat karbon, jadi untuk lu para pemula itu nggak perlu takut dengan betis lu atau tulang kering lu kena ya. Jadi ini bisa digunakan untuk pemula, tapi untuk pemula juga larinya juga harus lumayan kencang ya, pace 5 atau pace 4 ya minimal. Dan untuk pembuatan sepatu ini dari China ya, jadi bukan dari Indonesia ataupun dari Vietnam, tapi dari China. Lo tahu sendiri bagaimana teknologi dari China merumuskannya, dan kualitas produk buatan China pasti bagus ya. Dan untuk link pembeliannya gue sediakan di kolom komentar, dan unboxingnya juga ada di video sebelumnya ya. Silahkan ditonton kalau lo penasaran. Dan segitu aja video dari gue kali ini. Jika video ini bagus untuk lo dan menarik, silahkan di like, share. Dan kalau lo ingin tahu video selanjutnya tentang sepatu ataupun review produk lain, silahkan di subscribe ya bro. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa video berikutnya bro. Bye-bye.